serta berikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk berkarir di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Kami yakin dengan semangat inovasi dan kolaborasi yang terus kita jaga, Stikes DKY Yogyakarta akan terus berkembang dan menjadi pusat unggulan pendidikan kesehatan di Indonesia. Mari kita bersama-sama melangkah maju. Baik, izin untuk memulai. Izin apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Kak, ini. Saya mulai kegiatan webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, mari kita buka kegiatan webinar pada hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Kak Tia sebagai narasumber dan Sobat K3 semua yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya ya untuk mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Sebelum webinar kita mulai, ada beberapa hal ya yang mungkin saya sampaikan. Di antaranya yang pertama adalah pastikan koneksi internet Sobat K3 semua baik. Kemudian posisikan diri dalam keadaan yang aman dan nyaman ya. Kemudian nanti apabila selama mengikuti kegiatan webinar kita misalnya duduk dalam waktu yang lama atau dalam posisi yang sama, kita bisa melakukan beberapa peregangan ya nanti mungkin atau berganti posisi duduk atau posisi awal pada saat kita mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Kemudian nanti selama eh, kegiatan webinar ini berlangsung diharapkan untuk matikan mikrofonnya. Kemudian jika ada pertanyaan nanti bisa memanfaatkan fitur raise hand atau nanti bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian untuk bisa klaim sertifikat nanti Sobat K3 semuanya harus mengerjakan proses dengan nilai minimal 60. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nanti jangan lupa untuk isi presensi ya di nanti akan di-share di kolom chat oleh panitia. Kemudian perkenalkan ya, saya malah belum kenalan ya ini. Nah, perkenalkan saya Rini, nanti akan sebagai moderator akan memandu kegiatan webinar pada malam hari ini sampai selesai. Nah, tidak berlama-lama lagi ya, kita sapa dulu narasumber kita yang sangat luar biasa, Kak Tia. Apa kabar Kak Tia? Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Apa kabar Kak ini? Baik, Alhamdulillah baik sekali. Semoga Sobat K3 semua juga dengan hal yang sama. Nah, nggak kerasa ya Kak Tia, kita udah ketemu berapa kali ya sama Kak Tia ya? 3 kali ya. 3 kali Yang ya, isi. 3 kali sama hari ini. Semoga nantinya masih bisa dengan Kak Tia atau dengan narasumber-narasumber yang lain yang sangat luar biasa. Nah, kayaknya mungkin Sobat K3 sudah tidak sabar ya ingin menyaksikan atau belajar bersama nih bareng Kak Tia. Nah, materinya pada pagi hari ini, semangat pagi maksudnya. Pada malam hari ini adalah pencegahan penyakit menular di tempat kerja. Nah, langsung saja Kak Tia untuk mempersingkat waktu dan layar saya persilahkan. Oke. Saya izin share screen ya, Kak ini ya.
Apa sudah terlihat? Kalau di layar saya belum, Kak Tia. Di layar Sobat K3, apakah sudah? Belum ya? Belum, Kak. Belum, Kak Tia. Mungkin masih on proses. Mau ditunggu ya. Oh, sudah, Kak Tia. Sudah terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung mulai saja ya kali ini. Dan sobat ketiga Oke. semuanya. eh Alhamdulillah, untuk yang ketiga kalinya ya saya menjadi narasumber di webinar kita. Em, Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah yang asing ya, karena beberapa kali juga saya jadi moderator mendampingi beberapa narasumber dan saya juga mengisi. Um, Kalau mungkin background saya sendiri adalah seorang dosen di salah satu universitas di Yogyakarta, dan saat ini saya berdomisili di Yogyakarta. Mungkin teman-teman sobat ketiga sudah ada ya yang sebagian tahu. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimah ya, saya langsung aja eh, mulai sharing, sharing ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang ilmunya lebih dari saya, mungkin bisa kita bertukar pikiran atau nanti tidak hanya pertanyaan, tapi juga bisa sharing ke saya. Saya sangat-sangat terima kasih ya, ilmu baru teman-teman yang lain juga tahu. Oke, langsung saja ya. Untuk materi pada malam hari ini, saya eh, membahas tentang pencegahan penyakit menular di tempat kerja. Belum ini ya. Ini suara saya terdengar nggak? Nih, Kak? Terdengar, Terdengar. Kak Tia. Oh, oke, oke. Berarti slide-nya yang belum jalan ya. Oh, oke. Ini, oke. Mungkin kita masih belum lupa lah, masih segar ya di ingatan kita beberapa tahun yang lalu kita memang diguncang satu satu dunia ini ya, satu semua negara dengan penyakit yang luar biasa cepat menyebarnya, penyakit menular yang yang nggak pandang bulu, siapapun bisa kena gitu. Nah, yaitu COVID-19 ya. Nah, merebak di semua negara yang menyebabkan semua pekerja, bukan hanya pekerja, dari mulai anak kecil, bayi, sampai lansia itu habis gitu. Udah tidak pandang bulu lagi gitu kan, dengan eh, satu penyakit menular ini gitu. Nah, begitu hebatnya penyakit menular bisa cepat menginfeksi dari satu ke yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya pekerja, anak sekolah, industri, dan usaha terhenti dan terhambat karena penyebaran penyakit menular yang sangat cepat. Nah, eh, untuk materi malam hari ini itu intro ya dari saya ya. Materi malam hari ini mungkin saya fokus ketiga ya. Ya, tiga tiga ini gitu kan. Eh, yang pertama memahami jenis penyakit menular, yang kedua mengetahui cara pencegahannya di tempat kerja. Eh, karena ini adalah webinar K3, jadi harus nyerempet-nyerempet ke K3-nya. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran
tentang pentingnya kesehatan di lingkungan kerja. Langsung, apa sih itu penyakit menular? Nah, penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah atau menyebar dari satu individu ke individu lainnya, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Penyakit menular dapat disebabkan oleh berbagai agen infeksius seperti virus, bakteri, jamur, parasit yang dapat menyebar melalui udara, air, makanan, dan atau kontak fisik. Menurut WHO, penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen, virus, bakteri, parasit, atau jamur yang dapat menyebar dari orang ke orang, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung, atau melalui vektor seperti serangga yang mengangkut patogen dari satu individu ke individu lainnya. Jadi sebegitu hebatnya ya penyakit menular ini gitu. Uh, apa mungkin yang lagi tren itu ya PTM ya, penyakit tidak menular gitu. Tapi jangan salah gitu kan, sekalinya kita kena penyakit menular gitu, eh itu udah canggih banget, udah paling cepat itu penyebarannya, sudah paling tinggi speednya kayak gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya sudah merasa terkena infeksi dari satu penyakit menular ini. Nah, beberapa penyakit menular itu banyak sebenarnya, tapi yang umumnya terjadi di tempat kerja, uh, seperti yang dari virus itu, nah ini paling umum, yaitu flu. Nah, flu, COVID-19 ya, yang beberapa tahun yang lalu ya. Nah, ini hepatitis juga dari bakteri, yaitu tuberkulosis, TBC, uh, TB paru, nah salmonella, eh, salmonella typhosa ya, penyebab penyakit tipus. Nah, yang ketiga itu dari jamur, infeksi jamur kulit. Nah, yang keempat nih parasit dari penyakit cacing. Cara penyebaran penyakit menular itu ada beberapa cara ya. Eh, Bisa melalui droplet atau percikan air liur. Nah, yang kedua itu kontak langsung, sentuhan tangan. Yang ketiga kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Yang keempat melalui udara, penyakit yang menyebar melalui udara, uh, seperti TBC juga. Sebenarnya TBC melalui droplet ya juga. Nah, faktor resiko penyebaran di tempat kerja yaitu lingkungan kerja yang padat, kurangnya ventilasi, kurangnya kebersihan dan sanitasi, dan interaksi sosial yang sangat dekat ya. Ini biasanya mungkin kalau mungkin di perusahaan-perusahaan multinasional seperti itu ya, udah ada space ya untuk kita duduk apa. Tapi bayangkan teman-teman kalau misalnya lingkungan kerja kan bukan hanya yang di kantor yang keren-keren ya, tapi menjangkau semua tempat kerja, bahkan yang sangat lagi hitsnya itu ya UMKM ya. Jadi ya sudahlah duduknya kurang ergonomi. Nah, orang ergonomi Bu Rini ya, gambar ini. Jadi sudahlah duduknya di lantai, tidak ergonomis. Nah, tambah lagi kurangnya kebersihan dan sanitasi dan interaksi sosial yang sangat dekat ya duduknya. Oh, teman-teman kalau misalnya usaha-usaha UMKM seperti itu. Nah, ini menyebabkan penyebaran penyakit menular tersebut memang sangat cepat gitu.
Selanjutnya, landasan untuk regulasi terkait pencegahan penyakit menular di tempat kerja ada beberapa yang saya rangkum seperti Undang-Undang Nomor 1 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, PP Nomor 50 tentang SMK 3, PP Menaker nomor 2 garis miring garis miring 1992 tentang penyakit akibat kerja. Oke. Ini agak lari-lari ya PPT saya ini. Ya mudah-mudahan bisa lah dibaca ya. Uh, Langkah dalam pencegahan penyakit menular, PM itu saya singkat ya, penyakit menular di tempat kerja itu kalau saya membuat beberapa langkah yang ya mungkin bisa dipraktekkan dengan mudah seperti itu ya, yang aplikatif. Mungkin yang pertama itu ya promosi kebersihan pribadi. Ujung-ujungnya eh, tidak lepas dari sanitasi individunya sendiri seperti itu. Karena kita ingat pun pada saat COVID-19 itu yang pertama digalakkan itu ya cuci tangan. Ya kan Kak Rini? Jadi Betul. nggak bisa terlepas itu cuci tangan sepele, tapi memang sangat sangat kalau saya bisa bilang urgent, sangat penting, sangat memang tidak bisa dielakkan gitu. Jadi usahakan memang menjaga kebersihan pribadi dengan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker pada saat sakit dan batuk. Nah, ini perlu diingat juga ya teman-teman etika batuk. Jadi jangan sampai kita eh, ah sudahlah batuk gitu aja gitu kan tanpa memikirkan teman yang lain atau tanpa memikirkan eh, ya teman ya sekerjaan gitu kan, usahakan menggunakan masker atau paling tidak gunakan etika batuk yang ya kalau misalnya apa ya tutup ya apa dengan lengan sendiri gitu pada saat batuk seperti itu, jangan ya jangan seperti kita tidak paham gitu, seperti anak ya yang masih kecil seperti itu kan, nah batuk-batuk aja gitu, sedangkan kita butuh bekerja, butuh imun, kita nggak tahu pada saat itu imun kita tinggi apa teman kita imunnya tinggi atau tidak seperti itu kan. Uh, Terus yang ketiga, menghindari menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Nah, langkah yang kedua itu menyediakan sanitasi di tempat kerja, usahakan menyediakan tempat cuci tangan yang mudah diakses. Nah, yang kedua eh, ini ya sebaiknya ada hand sanitizer di area-area yang umum gitu. Jika tidak bisa menjangkau tempat cuci tangan gitu. Nah, seperti tempat kerjanya ya yang mungkin umumnya ya di rumah sakit kan memang eh, itu banyak ya kita temukan. Nah, mudah-mudahan di tempat-tempat kerja yang lain juga disediakan. Nah, yang ketiga, pembersihan rutin area kerja. Langkah yang ketiga, memberikan ventilasi yang baik, menjaga sirkulasi udara yang baik di ruang kerja, menggunakan alat penyaring udara jika diperlukan, menghindari penutup ruangan, eh, ya menutup ruangan tanpa ventilasi. Nah, yang keempat, implementasi protokol kesehatan. Protokol ini khusus ya, khusus wabah nih, khusus wabah penyakit menular. Mungkin orang ketiga di tempat kerja ya bisa membuat protokol khusus gitu apabila terjadi wabah. Nah, seperti itu. Uh, apa Penggunaan masker dan pelindung wajah jika diperlukan. Nih, kalau misalnya paling rentan itu yang berhubungan dengan
eh, F&B ya namanya ya. Kalau untuk apa servis untuk makanan atau apa seperti itu kan. Nah, usahakan menggunakan masker atau pelindung wajah. Nah, di dapur rumah sakit seperti itu. Terus implementasinya pengaturan jarak aman di tempat kerja. eh, Menyediakan langkah yang berikutnya, menyediakan fasilitas kesehatan di tempat kerja seperti klinik kesehatan atau ruang perawatan sementara, penyuluhan tentang pentingnya vaksinasi, dan penyediaan alat pelindung diri. Langkah berikutnya, pemantauan kesehatan karyawan, pemantauan suhu tubuh, mungkin bukan hanya suhu tubuh tapi ya medical check up ya sebenarnya ya seperti mengukur tensi atau apa eh, dan mengecek hal-hal yang memang diperlukan eh, untuk melihat kondisi karyawan tersebut. Nah, eh, kebijakan cuti sakit yang lebih fleksibel, pemantauan kesehatan berkala. Langkah yang kedelapan, kebijakan cuti sakit yang jelas. Nah, ini mungkin di sebagian tempat atau di sebagian perusahaan ya ada pro dan kontra ya. Eh, Mengenai cuti ini ada yang agak sulit atau yang mungkin mudah gitu ya, bersyukur alhamdulillah kalau jika mudah untuk mendapatkan cuti sakit. Nah, seperti itu. Memastikan karyawan sakit untuk tidak datang bekerja, memotivasi karyawan untuk segera melapor jika sakit, memberikan tunjangan atau fasilitas bagi karyawan yang sakit. Nah, kita sering dengar juga vaksinasi ya, vaksinasi pada apalagi pada saat COVID kemarin eh, memang digalakkan pemerintah untuk vaksinasi. Apa sih manfaatnya vaksinasi ini? Nah, salah satunya salah satu ya, beberapa hal manfaat vaksinasi yang bisa saya share. Yang pertama itu melindungi kesehatan karyawan itu sudah pasti, mencegah dari penyakit menular, melindungi resiko penyakit bertambah parah, meningkatkan imunitas. Nah, yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja pekerja, mengurangi cuti sakit. Ini harapan dari perusahaan ya, mengurangi cuti sakit, mencegah wabah di tempat kerja, meminimalkan penyebaran penyakit. Nah, yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan moral karyawan, rasa aman dan keamanan lingkungan kerja yang sehat, mengurangi beban biaya kesehatan, nih harapan dari perusahaan ya, biaya pengobatan yang lebih rendah dan menurunkan risiko wabah. Yang selanjutnya, mendukung tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab perusahaan mengurangi penyebaran penyakit ke masyarakat karena ujung-ujungnya pekerja tidak hanya 24 jam di tempat kerja tapi akan berinteraksi keluar, otomatis dapat penyakitnya dari teman kerja. Nah, akan tularkanlah ke anak, istri, ibu, ayah, keluarga gitu. Nah, terus menerus gitu. Jadi dengan vaksinasi bisa memutus lah, ibaratnya memutus mata rantainya. Nah, yang berikutnya mematuhi regulasi kesehatan dan keamanan, mencegah penyebaran penyakit dalam komunitas. Nah, pencegahan penyakit menular pada shift kerja itu bisa dilakukan dengan ya beberapa cara ya. Mungkin ini cara singkat aja dari saya. Yang pertama, menjaga kebersihan ruang kerja shift. Ini mungkin untuk pekerja yang di rumah sakit juga bisa nurse ya, perawat. Nah, atau yang bekerja shift gitu kan, mungkin security atau lain ya sebagainya yang shift gitu, memberikan waktu istirahat yang cukup dan pengaturan waktu pergantian shift.
peran orang ketiga dalam pencegahan penyakit menular di tempat kerja, diantaranya menyusun kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi memang tidak bisa menghindar, ini memang tugasnya orang K3 gitu di tempat kerja gitu ya. Nah, yang berikutnya menjaga komunikasi yang jelas antara manajemen dan karyawan. Jadi salah satu peran orang K3 di tempat kerja adalah penyambung lidah. Nah, fasilitator juga bisa gitu ya, antara manajemen dan karyawan, memberikan pemahaman juga, mengkomunikasikan seperti itu ya, tentang K3. Nah, yang berikutnya mensosialisasikan pentingnya kesehatan kerja di tempat kerja dan membuat program-program yang mendukung kesehatan kerja. Evaluasi dan pengawasan program pencegahan. Yang pertama, menilai efektivitas kebijakan di tempat kerja, melakukan audit rutin inspeksi kesehatan, mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dalam prosedur pencegahan. Halo, Kak Rini, masih terdengar suara saya? Masih Kak Tia? Ini sepertinya ini ya, macet ya. Bentar ya. Oke. Nah, mungkin slide terakhir juga, tantangan dalam pencegahan penyakit menular di tempat kerja pasti ada. Nah, itu memang sudah tidak bisa dinafikan ya, gitu, menafikan. Uh, yang tantangan yang paling memang betul-betul uh, udah sering ya, bukan hanya penyakit menular, bahkan keselamatan kerja pun ini memang yang pertama ini memang agak sulit ini. Tapi memang itulah tantangan sebagai orang ketiga di tempat kerja. Pertama itu kedisiplinan karyawan. Nah, nego-nego dengan karyawan ini nih yang membuat disiplin ini yang benar-benar seperti eh, seri sebelumnya, komunikasinya emang harus tahu nih trik komunikasi dengan karyawan ini seperti apa gitu, gimana mengkomunikasikan dengan baik gitu, apalagi uh, penyakit menular gitu kan, tidak langsung seperti kesehatan sebenarnya langsung gitu kan, tapi flu biasa misalnya seperti itu ya, sudahlah gitu, besok juga sembuh gitu kan, itu ya tagline kita, besok juga sembuh. Jadi kalau misalnya kalau udah keselamatan kerja jatuh patah gitu kan, nampak gitu ya. Kalau flu kan sebelum parah belum nampak gitu. Jadi makanya agak-agak tricky untuk membuat karyawan itu disiplin. Nah, di situ tantangannya sebagai orang ketiga. Nah, yang berikutnya infrastruktur yang terbatas, dan selanjutnya kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap protokol. Ini laptop saya ini tidak mau bergerak, tunggu ya. Maaf sobat ketiga semuanya. Nah, Apakah mau kesimpulannya dilanjut? eh, penyakit menular itu sebenarnya dapat dicegah dengan langkah-langkah yang sebenarnya langkah yang sangat sederhana dan efektif. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, cuci tangan itu udah paling sederhana langkah yang bisa sobat K3 lakukan seperti itu ya. Dan itu sangat efektif gitu. Nah, yang kedua, peran aktif
efektif, setiap individu dan perusahaan sangat penting dalam pencegahan. Yang ketiga, pencegahan penyakit menular di tempat kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga karyawan. Jadi, diusahakan bersinergi ya. Ini udah slide terakhir. Terima kasih Sobat K3 atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada moderator. Saya kembalikan kepada Kak Rini sebagai moderator. Baik, terima kasih Kak Tia. Materi yang sangat menarik sekali ya Kak. Seperti Kak Tia tadi sampaikan bahwa eh, tindakan sederhana, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan penyakit, salah satunya dengan mencuci tangan. Seperti kita Iya, ketahui ya Kak betul. Tia, kalau program kesehatan yang sudah lama sebenarnya ya mencuci tangan ini digalakkan, tapi eh, belum bisa sebelum waktu COVID itu masih banyak yang tidak menyadari itu, tapi kita diuji dengan COVID, kemudian barulah kegiatan mencuci tangan itu sepertinya sering dilakukan oleh kita semua gitu kan. Bahkan sampai di setiap rumah itu disediakan tempat untuk mencuci tangan ya, difasilitasi gitu oleh materi yang menarik sekali. Nah, sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, ini izin mengingatkan Sobat K3 semua sudah di-share link presensi. Mungkin jangan lupa untuk mengisi link presensinya ya teman-teman. Karena nanti akan sertifikat akan bisa diklaim dengan mengisi presensi dan dengan nilai minimal post-test 6. Nah, Sobat K3 yang ingin bertanya bisa raise hand atau mengirim di kolom chat. Silahkan Sobat K3 semua jika ada yang ingin ditanyakan, materinya sangat menarik sekali ya, Katia ya. Ternyata tidak hanya di kehidupan sehari-hari gitu kan, tapi di tempat kerja banyak sekali terjadi penyakit menular gitu. Apalagi kalau di tempat kerja pasti resikonya lebih banyak ya Kak. Betul sekali, Kak Rini. Jadi memang yang tren sekarang yang digalakkan pemerintah ya memang penyakit tidak menular, tapi tidak menutup kemungkinan dengan kondisi kita di Indonesia ini memang uh, ya mudah sekali gitu kan untuk bakteri itu menyebar, virus itu menyebar gitu. Beda dengan beberapa negara yang mungkin mengalami 4 musim seperti itu kan, cepat perubahannya gitu. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia itu memang masih apa ya namanya common, lazim ya, lazim untuk uh, mungkin yang sering itu TB paru, TBC. Nah, itu nggak sadar tuh teman kita kena TBC, batuk-batuk, kirain batuk biasa. Eh, ya besoknya pas dicek ke puskesmas, udah kena gitu, kena TBC gitu kan, TB paru gitu. Jadi ya, kalau bisa ya em, jaga diri sendiri dan ingat juga teman kerja kita, jangan sampai kita jadi agen penular ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ya, pencegahan penyakit dimulai dari diri kita. Sama Betul, kayak betul sekali. sepertinya Sobat K3 semua ada malu-malu nih ya. Atau Belum mungkin ada. ada yang sharing nih. Boleh, boleh. Kalau Mesti, ada yang mau sharing ya boleh tentang pencegahan penyakit di tempat di kerjanya, tempat gitu. kerjanya seperti apa. Nah, eh, gimana kedisiplinan karyawan atau apa, sharing gimana nanganinnya ya, biar sama-sama bisa kerja sama.
Sepertinya masih malu atau sedang berpikir Kak Tia. Atau mungkin penjelasan Kak Tia sangat jelas sekali ya. Belum, belum. Itu sih dasarnya. Mungkin yang lebih aplikatifnya teman-teman di lapangan ya. Teman-teman di lapangan, praktisi, pasti punya trik-trik khusus karena eh, pada saat kita di lapangan itu memang uh, out of the box gitu. Kita harus membuat improvisasi-improvisasi untuk ya gimana gitu supaya orang kita sebagai orang ketiga tidak di apa ya bahasanya yang mas yang seri sebelumnya ya kita diperhatikan ya diperhatikan kita bisa menjalankan program kita mereka menerimanya dengan sepenuh hati menjalankan juga. Jadi yang memang harus pakai komunikasi juga gitu. Ini ada Oke, Kak pertanyaan. Tia, sepertinya ada yang sudah bertanya. Nah, dari Kak, siapa itu? Kak Randy ya namanya. Ya, ini ada pertanyaan. Halo, izin bertanya Ibu Tia. Wah, Ibu Tia, Kak Tia aja ya. Kak Randy. Boleh. Ya. Bagaimana manajemen penanganan pencegahan penyakit endemik saat mendatangi lokasi timur Indonesia, seperti di daerah timur, contoh penyakitnya DBD. Jadi bagaimana manajemen penanganan pencegahan penyakit, contohnya penyakit DBD di daerah timur. Oke, mungkin ini saya sharing saya punya pengalaman di saya asli orang Riau nih Kak Rini. Di daerah Riau itu ada daerah yang memang daerah dengan tingkat malaria yang tinggi. Nah, itu memang ya mungkin kalau ada sobat kaki orang Riau mungkin tahu ya. Nah, itu pada saat turun ke lapangan kita memang memang diberikan treatment khusus gitu. Nah, dan diberikan penanganan-penanganan khusus sebagai eh, ya kerja kesehatan ya di sana gitu. Jadi memang ada itu kalau mungkin eh, DBD itu ya penyakit yang disebabkan oleh vektor ya. Kalau tidak salah nyamuk Anopheles ya. Nah, itu eh denggi. Sorry, sorry. Maaf. Nah, mungkin eh, nyamuknya itu eh apa ya? Kita kalau mungkin teman-teman, ini saya orang jadul ya. Dulu ada kampanye kesehatan yang ingat nggak 3M mengubur apa ya nah itu memang bisa dipraktekkan gitu. Jadi M-nya itu ya memang menutup tempat-tempat yang um, apa ya menjadi tempat penampungan air karena uh, DBD sendiri itu dia nyamuknya tahu saya ya uh, ini saya mengingat mata kuliah ini nih uh, S1 ini. Jadi nyamuknya itu elit tuh. Kata dosen saya dulu, nyamuk DBD ini nyamuk elit dan dia tidak mau mencari tempat yang bersentuhan langsung dengan tanah. Jadi makanya tempat-tempat kaleng-kaleng atau mungkin botol-botol aqua yang dibuang orang gitu ya, yang terbuka kayak gitu. Nah, uh, jentik-jentik nyamuk. Nah, itu elitnya nyamuk DBD ini. Nah, jadi usahakan jangan ada yang tergenang seperti itu di rumah. Kalau misalnya ada tandon air ditutup gitu, digunakan bubuk abate. Uh, itu kan ada ya program dari puskesmas juga diberikan bubuk abate, terus dan setahu saya nyamuk untuk DBD ini hanya uh, muncul pada saat
ini pagi, siklusnya pagi dan sore. Nah, ini pelajaran mata kuliah S1. Jadi nyamuknya udahlah elit gitu ya. Dia pun nggak keluarnya sepanjang hari gitu. Jadi pada saat-saat tertentu kita sudah tahu tempat itu uh, mempunyai ini ya spesial ya. Seperti DBD atau malaria. Wah, ada yang dari Duri nih. Wah, salam Kak dari Duri. Saya dari Dumai Kak, orang Duri. Oke. eh jadi seperti itu. Wah, Sebangna ya. Oke, dekat tuh Kak. Oke, jadi gitu. Kalau misalnya apa, ya memang eh, menggunakan ini ya, yang di rumah ventilasi dengan kawat nyamuk seperti itu. Nah, em, ya selain bubuk abate, mungkin bisa menggunakan ya solusinya yang eh, mereknya Autan lah, Autan, Sovel, nah seperti itu bisa, bisa. Itu ya kalau untuk perlindungan diri gitu. Eh, apakah sudah jelas, Kak Randy? Iya. Kak Tia, masih ada yang ingin ditambahkan? Oke, segitu aja gimana Kak? Siapa Oke, ini tadi? sudah jelas, Kak Randy. Kak Randy, apakah siapa ya? Nah, sudah jelas. Terima kasih atas Kak, ini jawabannya. mungkin namanya Randy ya. Nah, Terus mungkin ada ada yang pertanyaan lagi, Kak Tia, dari Kak Muti Afadila. Nah, Kak izin mau bertanya, apakah penyakit menular yang didapat dari tempat kerja otomatis akan menjadi penyakit akibat kerja? seperti yang saya eh, paparkan tadi ya di slide yang keberapa itu. eh Apakah penyakit menular dapat otomatis? Oke, seperti yang saya paparkan juga tadi, itu sudah diinikan juga ya di dalam regulasi penyakit menular merupakan eh, bagian dari PAK juga gitu. Jadi penyakit akibat kerja juga. Jadi udah ada regulasinya seperti itu Kak. Iya, ada yang ingin ditambahkan lagi, Kak Tia? Ya, kalau ini ya di SMK 3 ya, di PP nomor 50 ya, membahas tentang eh, penyakit akibat kerja. Juga termasuk ada beberapa pasalnya yang membahas tentang penyakit menular. Jadi ya sa- saya simpulkan juga yang memang eh, menjadi penyakit akibat kerja gitu. Seperti itu. Iya, betul. Ya, nanti mungkin juga peraturan-peraturan yang lain ya, Kak Tia, bisa dilihat di Perpres nomor 7 tahun 2019. Nah, di situ juga udah ada daftarnya. Jadi nanti Sobat K3 kalau mau tahu tentang jenis-jenis PAK, nah bisa bisa belajar di Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Begitu. Ada yang mau ditambahin lagi, Kak Tia? Oke, cukup Kak. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lain. Nah, ini Kak Muti sudah membalas. Baik, terima kasih, Kak. Nah, Ya, ada sama-sama. pertanyaan lagi dari Kak Evan. Nah, Kak, izin bertanya, bagaimana cara menangani karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala penyakit menular di tempat kerja? Nah, eh
yang sederhana aja ya. Kalau misalnya ini kita semua mungkin agak tricky ya. Kalau sebagai mungkin sebagai HSE ya, sebagai HSE itu ya kita diberikan kewenangan untuk menegur ya. Misalnya kalau teman kita batuk nih, eh coba dong ditutup. Nah, seperti itu. Atau pakai maskernya dong gitu. Eh, boleh, boleh karena kita punya kewenangan kan, kita punya otoritas di situ. Tapi kalau sebagai teman ya memang lebih ini juga ya, bisa komunikasi interpersonal gitu ya. Jadi lagi-lagi komunikasi. K3 itu tidak terlepas daripada komunikasi. Kadang kalau kita terlalu keras dengan karyawan, malah kita dianggap musuh. Nah, ya kan Kak? Jadi orang K3 itu terkenalnya musuh karyawan di perusahaan. Jadi jangan heran banyaknya musuhnya gitu, seperti yang dibilang oleh narasumber di episode sebelumnya, di seri sebelumnya, yang memang seperti itu gitu. Komunikasi itu berperan penting untuk ibarat kata kita menggait hati orang. Nah, menggait hati orang itu ya mesti kena triknya gitu kan, nggak bisa asal ceplos-ceplos gitu. Jangan bukan kita boleh memberikan mengingatkan, tapi juga jangan lupakan kadang pekerja itu mereka entah pada saat itu tersinggung atau seperti apa ya, bukannya malah kita memberikan edukasi, kita memberikan cara untuk penanganan ini ya, pencegahan ya, kita yang di mental gitu, besok-besoknya nggak akan lagi, malah mungkin semua program kita ditolaknya gitu. Jadi memang uh, pandai-pandai juga untuk komunikasi kepada karyawan. Uh, Mungkin kalau misalnya ada seri komunikasi K3, boleh nih ikut lagi nih ya. Karena minggu lalu ada nih triknya, memang dari praktisi ya Kak ya. Nah, itu sih kalau saran dari saya. Kalau penyakit menular kan, kalau yang sering terjadi ya empat tadi ya, yang memang itu sering-sering banget terjadi, flu, TB paru, batuk-batuk itu kan jelas ya gejalanya ya. Kalau bisa eh, pakai masker lah seperti itu. Itu sih Kak dari saya. Baik, Kak Tia. Terima kasih, Kak Ivana. Bagaimana? Apakah sudah jelas dengan penjelasan Kak Tia? Nah, Betul sekali. Mungkin kalau Kak Evana lihat seri sebelumnya, lihat nggak nih Kak, seri sebelumnya itu praktisi di perusahaan di mana ya? Salah satu perusahaan eh, ini ya internasional juga yang memang memberikan tips trik menghadapi karyawan-karyawan yang kita memang harus berkomunikasi. Promosi kesehatan itu akan tercapai jika memang komunikasi kesehatannya itu baik kayak gitu. Jangan merasa apa, wah kita berilmu nih, kita kasih teori yang sebuku itu, itu tak akan masuk. Kalau bahasa Melayunya tak akan masuk mental. Ya, jadi kalau misalnya apa, eh, usahakan eh, sederhanakan bahasa yang kita gunakan di saat menyampaikan komunikasi kesehatan, walaupun kita tahu teorinya jelimet ya. Nah, tapi ibaratnya audiens kita pendidikannya belum tentu pendidikannya sama gitu, atau memahami pendidikan kesehatan sama seperti kita gitu kan. Sederhanakan komunikasi kesehatan yang kita akan sampaikan kepada rekan, kepada apa ya, kepada karyawan gitu ya. Kalau kita sebagai orang HSE di perusahaan.
Seperti itu, Kak. Baik, Kak Tia, terima kasih. Jadi memang komunikasi itu penting ya. Mungkin di sini Penting. komunikasi bisa langsung atau bisa lewat promosi kesehatan juga bisa ya, Kak Tia. Atau misalnya ada yang sakit di tempat kerja, mungkin di isolasi ya, Kak Tia, dipisahkan tempat kerjanya biar Betul, yang lain. betul, betul. Itu salah satu cara pemutus mata rantai. Jadi dalam seri saya yang volume 1 ya, tentang EPID K3, pentingnya pemutusan mata rantai pada saat terjadinya penyakit menular. Nah, jadi makanya pada saat COVID kemarin itu memang kalau bisa diisolasi, memang itu gitu. Jadi mata rantai terputus pada saat kondisi terkendali baru bisa kita efektif melakukan vaksinasi-vaksinasi seperti itu. Baik, terima kasih Kak Tia. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari Sobat K3. Nah, untuk terakhir nih Kak Tia, apakah ada closing statement dari Kak Tia? Closing statement mungkin sebagai orang K3 di perusahaan, kita boleh punya ilmu setinggi-tingginya, kita boleh punya teori sedalam-dalamnya, tapi ingat audiens kita itu belum tentu sama ilmunya seperti kita. Jadi gunakanlah bahasa yang baik untuk menyampaikan uh, ilmu yang kita dapatkan, uh, sederhanakan bahasa kesehatan yang kita akan gunakan kepada audiens kita. Jadi kita sampai antara apa ya, antara yang pemberi apa ya, promosi dengan yang penerima itu sampai message-nya, sampai pesannya seperti itu. Uh, Mungkin teman-teman bisa menyalurkan ilmu itu yang tinggi pada forum-forum yang formal juga boleh gitu kan, ada forum-forum formal. Tapi pada saat kita di lapangan usahakan kita mengenal audiens kita, jadi pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh mereka. Nah, seperti itu. Jadi itu ya Kak Rini. Luar biasa sekali Kak Tia ya. Jadi emang yang kuncinya adalah komunikasi, lagi-lagi komunikasi ya di semua Ya, aspek. jadi walaupun penyakit menular, penyakit tidak menular, keselamatan kerja, apapun memang harus ya memang harus komunikasi gitu. Lihat audiens kita, biar message yang kita sampaikan, apalagi itu penyakit menular, penyakit yang mudah menyebar, yang eh, kena aja flu, ya udah gitu kan, pasti akan menyebar gitu ke rekan kerja seperti itu. Baik Kak Tia, terima kasih closing statement yang sangat luar biasa sekali. Nah, tentunya kalau kita mau belajar lebih banyak tidak cukup walaupun nanti sampai jam 12 malam gitu kan. Karena ilmu itu emang Boleh. asik ya, asik untuk dipelajari gitu. Kalau kita memang mau gitu kan, mau menggali ilmu sendiri sampai nanti pun tidak akan habis sumbernya. Nah, terima kasih Kak Tia untuk malam hari Ini yang juga, sangat luar biasa terima kasih sekali ya. waktunya, Sobat K3. Terima kasih Kak Rini. Nah, sebelum diakhiri, karena saya tidak pandai untuk berpantun ya seperti Kak Afif, nah, mungkin ada beberapa, bukan beberapa ya, mungkin ada kata-kata gitu yang pernah saya temukan atau pernah selintas saya baca di sosial media gitu kan. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk menjaga kesehatan kita, salah satunya mungkin melakukan tindakan pencegahan ya kalau dulu diajari di FKM itu mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Betul Kalau kita sekali. tidak meluangkan waktu untuk menjaga kesehatan kita dengan melakukan pencegahan penyakit, mungkin suatu saat kita atau nanti entah kapan kita akan meluangkan waktu untuk mengobati diri kita, entah itu ke rumah sakit, entah ke klinik atau kemana-mana. Jadi untuk sobat ketiga semua, jaga kesehatan kita dimulai dari diri kita sendiri. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa Sobat Ketiga semua untuk mengisi link presensi. Nah, saya
Sampai jumpa lagi di webinar-webinar selanjutnya yang tentunya dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa sekali. Besok Saya ya mohon Kak ya? ya, besok pagi masih ada dengan narasumber mungkin yang sama luar biasanya. Jadi jangan lupa ya untuk ikut dan join di webinar kita besok. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan. Terakhir, be safety, be happy, be healthy. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Testimoni silakan Kak Gilang. Siap, testimoni saya mungkin untuk ketiga webinar minggu ini ya. Menurut saya ini cukup bagus. Dan ini untuk, mungkin ini baru mulai kan ya. Mulai startup baru kan ya. Nah, untuk saya, ketiga ini tuh sangat penting sekali dalam dunia pekerjaan, dunia proyek, dan webinar ini sangat membantu untuk memahami ilmu itu. Berarti ini intinya ketiga tuh kakak masih baru ya Kak di dunia ketiga ini. Iya, ya masih baru. Kalau dari kakak, gimana nih Kak pendapatnya untuk dari pembicara, panitianya selama sesi webinar ini Kak? Dari saya, dari pembicara tadi yang Bapak Manajer PLN, itu sangat bagus. Mungkin sudah sekelas manajer itu bagi saya sangat keren sekali, menjelaskan materinya enak, bisa didengar dan jelas, materinya gampang dipahami. Kalau dari kakaknya? Kalau dari saya sendiri mungkin apa ya, saya bingung. Intinya senang ya Kak ikut webinar ini ya Kak? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Kak Gilang Bekasi untuk testimoninya. Diucapkan terima kasih, kita beri plus untuk Kak Gilang Bekasi. Oke, sama-sama. Makasih ya Kak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuhdana dari K3 RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Setelah mengikuti webinar mini dari Safety Health and Talk, yaitu yang pertama, materi yang disampaikan sangat bagus, mudah dimengerti dan menarik sekali karena saya bisa mengetahui inovasi-inovasi K3 di tingkat dunia. Kemudian yang kedua, narasumbernya sangat menginspirasi karena disampaikan langsung oleh tokoh K3 nasional. Kemudian yang ketiga yaitu sangat senang sekali mengikuti webinar ini. Semoga bisa terus menginspirasi, bisa terus berkembang dan berkontribusi untuk K3 di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Shirley Ramadhani. Aku adalah mahasiswa di salah satu kampus di Semarang, yaitu tepatnya di UNES. Di sini aku akan memberikan testimoni terkait webinar mini volume 2 yang diselenggarakan oleh Safety and Health Talk. Nah, menurut aku selama aku mengikuti webinar ini tuh kayak banyak banget ilmu yang bisa aku ambil karena materi dalam webinar itu sangat menarik guys. Nah, terus juga ini tuh keren webinarnya karena dalam satu volume itu ada 10 webinar yang bisa kalian ikutin. Terus kalian kalau mau infonya yang lebih lanjut bisa cari di Instagramnya Safety and Health Talk. Di situ banyak banget informasi tentang webinar-webinar. Bagus, pokoknya bagus. Terus juga admin-adminnya pada fast respon kalau aku tanya tentang kalau misal aku kesulitan dalam mengakses link Zoom atau link quiz gitu, bisa fast respon dikasih pengertiannya gitu. Jadi kayak udah top banget. Sukses terus untuk Safety and Health Talk. Ditunggu webinar berikutnya.